semuanya, welcome to Finding Major. Oke, anyway, happy Saturday. Walaupun kita harusnya nih happy Saturday biasanya kita jalan-jalan ya, tapi gak apa karena ini lagi PPKM, kita nongkrongnya online aja, ya kan? Nah, ini sudah hari kelima. Mana nih teman-teman yang dari awal sampai sekarang tetap join? Oh pasti ilmunya udah banyak banget nih. Nah, before kita mulai, kita mau doa dulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih keberkahan-Mu, buat penyertaan-Mu yang masih boleh kami rasain sampai sekarang. Bersyukur buat acara ini ya Tuhan. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk bisa adakan ini ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam Tuhan pengasihan-Mu. Sungguh-sungguh biarlah acara ini tidak jadi acara sia-sia, tapi kami bisa beroleh sesuatu akan acara ini. Tuhan berkati narasumber nanti, berkati semuanya, Tuhan yang jagain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, ada yang bilang tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal nggak sayang, bercanda. Nah, nama aku Sharon, aku yang akan temani teman-teman untuk sesi ini, sesi anchoring. So, ingat ya namanya Sharon. Oke. Jadi kalau ketemu di jalan atau ketemu di AOG, dada-dada ya, biar kayak ada yang kenal gitu. Oke. Nah, teman-teman semuanya boleh open cam dan pakai virtual background-nya ya. Jadi biar enak gitu kayak ngomong sama orang gitu kayak gimana sih, ngeri nggak ya kan masa kita buatnya di Zoom tapi gaun cam. Mending kita bikin di WA call group aja. Apa yang penting semuanya on cam biar kita sama-sama interaktif dan acara ini bisa berjalan dengan baik. Aku juga mau ingatkan buat teman-teman harus banget ya print out lembar jawaban untuk tes minat bakatnya. Jadi mungkin teman-teman nanya nih, harus banget ya di print out? Iya, harus banget. Kalau kamu nggak print out, kamu nggak bisa join, sayang banget kan. Padahal kalau tes minat bakat tuh mahal loh ya. Mahal, tapi hari ini gratis, kamu cuma tinggal print out kertasnya. Jadi harus banget print out supaya nggak kelewatan acara yang sesi yang bagus itu. Jadi pre out ya, pre out jangan lupa. Teman-teman semuanya juga isi absensi di kolom chat Zoom yang akan panitia akan sharekan, dan ingat checklist salah satunya jangan. Misalnya sekarang sedang engineering, ditekan engineeringnya aja. Oke. Nah hari ini akan ada sharing dari seseorang. Akan ada sharing dari Ko Herdi akan sharing tentang engineering. Nanti aku mau introduce Ko Herdi-nya dulu. Ko Herdi adalah pria kelahiran Lubuk Pakam yang memulai studi pada pertengahan tahun 2015 di salah satu universitas negeri di kota Medan, yaitu USU, ya, Universitas Sumatera Utara. Ia mengambil jurusan teknik mesin dan pada akhir 2019 ia berhasil menyelesaikan studinya dengan nilai akhir studi yang baik. Congratulations. Nah, di Garda Jamawar Sharon, Pak Herdi juga melayani loh ya. Dia sebagai coach AOG Youth Medan dan juga melayani di Departemen Multimedia di Ibadah Raya. So, gak usah berlama-lama lagi, please welcome Pak Herdi. Hai Kak Herdi. Kabarnya gimana? Baik ya? Oke, silakan tuh. Belum ada suaranya. Wah, kayak Kak Herdi ini lagi ada problem deh. Kita tunggu sebentar ya teman-teman ya. Belum kedengaran kok. Oke, jadi teman-teman tetap stay, jangan kemana-mana. Kita tunggu Kak Herdinya. Kak Herdi lagi mungkin ada gangguan sebentar. Nah, halo. Jadi, oke, sudah kok.
Sudah dengar ya? Oke. Halo teman-teman semuanya. Selamat malam dan selamat malam minggu juga buat kita semua yang masih bersedia untuk join dan dengar sharing. Mungkin tentang seputaran teknik ya, tapi spesifiknya di teknik mesin. Nah, tadi kan udah dikenalin juga, nama saya itu Herdi. Saya dari lulusan teknik mesin dari Universitas Sumatera Utara Medan. Nah, teman-teman, slide-nya boleh tolong. Jadi saya juga melayani di Gereja Morsyaron, melayani di CG, dan juga melayani di tim multimedia di GMS Medan juga. Oke, next slide. Halo, PPT-nya belum muncul ya? Bentar ya. Teman-teman, PPT-nya. Oke, terima kasih buat PPT-nya. Tadi saya sudah kenalan juga, mungkin langsung di yang pertama. Alasan memilih jurusan teknik mesin. Nah, teman-teman, kenapa sih saya memilih jurusan teknik mesin? Mungkin simple banget ya. Karena saya penasaran banget gimana sih sebuah mesin itu bisa bergerak. Mungkin itu dari awal saya pas kecil main-mainan Tamiya. Mungkin teman-teman yang kelahiran 2000-an mungkin nggak mainan memainkan mainan itu yang kayak Tamiya, yang mobil-mobilan yang bisa kita reparasi sendiri kalau misalnya rusak. Dan di situ saya mulai tertarik gitu loh. Gimana sih proses ban depan dan ban belakangnya bisa bergerak sama, ya contohnya seperti itu. Dari situlah mungkin ketertarikan kecil, saya mulai ke ketertarikan yang mungkin lebih besar di masa-masa SMA. Akhirnya saya memilih jurusan teknik mesin di perkuliahan. Oke, next slide. Apa yang harus dikuasai di jurusan teknik. Nah, teman-teman, yang pertama itu fisika. Kenapa fisika? Karena bisa dibilang 90% sampai 95% itu mata kuliah di teknik itu adalah fisika. Jadi buat teman-teman boleh yang pengen ngambil jurusan teknik boleh diperdalam mata pelajaran fisika di masa-masa SMA ya. Dan yang kedua yaitu matematika. Kenapa matematika? Karena di fisika pasti banyaknya perhitungan ya. Nggak lepas dari namanya perhitungan, yaitu kita perlu juga basic matematika. Yang ketiga yaitu logika berpikir. Kenapa logika berpikir? Karena di dunia teknik, di perkuliahan teknik kita ada yang namanya gambar teknik. Jadi kita harus bisa memposisikan diri kita itu mengimajinasikan. Misalnya nih, kita mau menggambar gambar teknik ya, kita harus bisa membayangkan pandangan depan, pandangan belakang, pandangan kiri, pandangan kanan, pandangan atas, pandangan bawah. Jadi kayak kita berimajinasi, oh gimana sih bentuknya, baru kita sketsakan dalam gambar teknik. Bisa juga logika berpikir dari perhitungan-perhitungan soal-soal di perkuliahan ya, misalnya kayak pada case perpindahan panas, oh dari satu pipa dengan kepanjangan berapa dikasih temperatur berapa, keluarnya berapa, kita logikakan dulu baru kita coba hitung. Dan yang keempat itu bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena ya kita sama-sama tahu ya, mungkin ada yang teman nggak tahu ya, aku dari ilmu tentang teknik mesin itu pasti bukan dari Indonesia ya, pertama pasti dari luar, yang itu dari Eropa. Tapi gimana ya bilang, untuk ilmu teknik mesin kebanyakan itu kalau memang kita mau perdalam, pastinya kita perlu belajar dari
pakarnya dong, atau yang ilmuwan-ilmuwan yang mencetuskan tentang teori-teori, mungkin tentang fisika, yang berakhir tentang mekanika, ilmu tentang mekanika, yang pastinya kenapa perlu bahasa Inggris, karena banyak ilmu-ilmu yang di-post ke media, mungkin ke internet, itu banyakan yang bahasa Inggris. Pasti ada bahasa Inggris, meskipun cetakannya ada yang bahasa Jerman, ada yang bahasa bahasa Perancis, tapi tetap pasti ada bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris. Oke, next slide. Nah, apa saja yang dipelajari di teknik mesin? Mungkin next slide aja langsung. Ini ada 56 mata kuliah yang saya ambil di perkuliahan saya. Saya nggak sebutkan satu-satu, saya langsung mungkin jelaskan secara singkat saja. Di semester 1 saya mempelajari tentang, di teknik mesin itu mempelajari tentang yang namanya basic-basic, mungkin kayak kimia teknik, fisika teknik, fisika dasar lah, dan matematika teknik, yaitu contohnya. Dan kalau di semester 2 sampai semester ke-5, kita mempelajari dasar-dasar, basic-basic juga tentang keteknikan. Nanti ada yang menjurus ke 4 konsentrasi di teknik mesin. Nah, di semester 6 barulah kita pilih, setelah kita dari semester 2 ke 5, kita kan mempelajari basic-basic nih dari 4 konsentrasi tersebut. Nanti dari 4 konsentrasi tersebut kita pilih di semester 6, kita pilih 1 konsentrasi tersebut. Nah, di 1 konsentrasi tersebut juga ada beberapa mata kuliah yang perlu kita ambil, yaitu 6 mata kuliah yang nanti kita bawa dari satu dari ke-6 konsentrasi mata kuliah konsentrasi tersebut kita jadikan skripsi. Nah, itu. Oke, next slide. Next. Nah, tadi kan saya udah bilang ya, konsentrasi kita di semester 6 sampai ke 8 itu mengambil mata kuliah konsentrasi. Nah, konsentrasi itu apa aja sih? Bisa dibilang juga subbidang. Di subbidang di teknik mesin ini adalah yang pertama konversi energi. Konversi energi itu adalah konsentrasi yang mempelajari tentang rekayasa perpindahan energi yang kita rekayasakan. Misalnya kita mau mengubah energi surya atau energi matahari menjadi energi air panas gitu, yang biasa digunakan di pasaran seperti ini, yaitu di lingkungan sekitar kita, yaitu solar water heater atau mesin pemanas air tenaga surya. Jadi itu contoh yang pertama. Nah, yang kedua, contohnya itu aja. Yang kedua, proses produksi. Proses produksi yaitu konsentrasi yang mempelajari tentang gimana mengolah produk bahan baku menjadi produk bahan jadi. Jadi kita mempelajari gimana proses-prosesnya untuk menjadi bahan baku menjadi produk jadi. Apa saja yang terjadi proses di dalamnya. Yang ketiga itu maintenance atau perawatan. Jadi konsentrasi ini mempelajari gimana sih kita merawat sebuah mesin, apa saja yang perlu kita rencanakan perawatan mesin tersebut, terus tindakan apa yang harus kita ambil ketika terjadi kerusakan. Oke, yang keempat yaitu material atau bisa dibilang metalurgi sih kalau di sini, yaitu konsentrasi yang mempelajari gimana memproses suatu bahan yang akan kita pakai untuk suatu mesin untuk mendapat suatu indikator atau spesifikasi dari material tersebut. Contohnya kekerasan dari sifat iron atau kayak besi, atau kelenturannya, atau sifat rapuhnya berapa gitu, atau kegetasannya kalau dibahasakan tekniknya. Oke, next slide. Nah, teman-teman, apa saja yang perlu kita lakukan agar kita semakin tajam di dunia teknik mesin ini? Yang pastinya pertama yaitu gambar teknik ya, software gambar teknik. Software gambar teknik ini terus diupdate ya dari tahun ke tahun. Dari yang zamanku udah AutoCAD 2019, sekarang udah AutoCAD 2021, makin banyak fiturnya,
yang di zaman-zaman 2019 itu software gambar tekniknya ini baru-baru masuk ke 3D. Sekarang udah benar-benar 3D-nya bisa disimulasikan, yaitu di poin yang kedua ini. Kenapa hal kedua yang perlu kita pelajari yaitu software simulasi software simulasi mesin. Contohnya ya, misalnya kayak SolidWorks, ANSYS. Teman-teman boleh searching sendiri nanti di internet tentang software-software ini. Kenapa sih perlu mempelajari software simulasi mesin? Karena di zaman yang sekarang ini, kalau misalnya dulu ya, aku kasih contoh biar lebih ngerti ya. Kalau dulu orang tes uji ketahanan suatu mobil apabila terjadi tabrakan, itu pastikan mobilnya ditabrak langsung ke dinding ya, untuk melihat seberapa rusak atau parahnya mobil tersebut. Kalau sekarang itu kita bisa menggunakan software simulasi mesin ini dengan menggambarkan sesuai dengan ukuran yang pengen kita rancang, terus materialnya apa kita masukkan, terus kita kasih tekanan berapa sesuai dengan tekanan yang terjadi antara mobil dengan dinding. Terus kita bisa lihat kerusakan, kita bisa tahu seberapa rusak, seberapa penyok lah dari kap mobil tersebut. Nah, itu perkembangan yang sejauh ini sih, tapi sudah berkembang banyak kalau di area software simulasi mesin ini. Jadi sangat perlu sih mempelajari software simulasi mesin ini. Yang ketiga, belajar sendiri atau otodidak ya dalam hal mekatronika. Kenapa saya bilang mekatronika ini penting? Karena ilmu teknik mesin ini suatu mekanika yang dulu menggunakan sistem mekanika ya, semua proses bahan bakarnya ya, bisa dibilang proses bahan bakar minyak sekarang ini mungkin teman-teman kalau yang benar-benar mengikuti perkembangan zaman atau riset-riset, karena proses penggunaan bahan bakar, teman-teman harus tahu bahwasanya bahan bakar dari mobil, kereta kalau bahasa Medannya kereta, tapi kalau di bahasa luasnya itu sepeda motor, itu semua menggunakan bahan bakar minyak yang diambil dari bahan bakar fosil yang yang tertimbun di tanah selama ribuan tahun, yang itu biasanya dijadikan suatu minyak. Nah, teman-teman, bahan bakar fosil ini atau biasanya disebut minyak, ini sudah semakin menipis di dunia, makanya banyak ahli-ahli yang meneliti ke bidang sumber energi lain seperti energi surya atau tenaga matahari, energi nuklir, energi bahan bakar energi lain seperti uap dan lain sebagainya gitu loh. Karena kenapa mekatronika ini penting? Karena kita bisa lihat sendiri ya, karena bahan bakar fosil ini semakin menipis, sistem mekanika penggunaan bahan bakar minyak ini akan semakin terlengserkan dengan mekatronika. Mekatronika ini adalah penggabungan antara mekanika dengan elektronika yang kita bisa lihat sampai sekarang ini perkembangannya, yaitu contohnya ya, listrik atau sepeda motor listrik sekarang kan sudah mulai masuk ya ke pasaran di Indonesia. Kita bisa lihat sendiri kayak Grab ini sudah memakai sepeda motor listrik. Nah, itu menunjukkan salah satu perkembangan zaman yang menggunakan mekatronika. Jadi diperhubungkan antara elektronika menggunakan bahan bakar listrik dengan mekanika. Mekanika tetap ada ya. Misalnya contohnya seperti shock dari sepeda motor itu, atau pegas, atau ban pergerakan setirnya dan lain sebagainya gitu loh. Oke, next. Nah, teman-teman, berapa lama sih kuliah di jurusan teknik ya? Kalau bisa dibilang berapa lama, yaitu 8 semester sih. Sama seperti jurusan-jurusan lain atau teknik-teknik lain sama sih. Jadi semester 1 sampai semester 5 tadi sudah aku jelaskan, itu mata kuliah wajib dan praktikum dan ada praktikum lab ya. Dan semester ke-6 sampai ke-8 mata kuliah konsentrasi seperti yang aku jelaskan tadi. Terus tetap ada praktikum
dan tugas akhir. Tugas akhir skripsi ini kalau di teknik ini mungkin lebih menantang ya. Kalau teman-teman lain kan hanya menggunakan riset, ada juga sih bisa riset, kita kasih solusi ke suatu perusahaan atau suatu pabrik. Tapi ada juga yang kita menciptakan suatu mesin, terus kita desain, kita buat mesinnya, baru ketika mesinnya udah jadi, kita tes uji, baru kita jadikan skripsi. Sama seperti skripsi saya kemarin, saya mencoba membuat mesin pemanas air tenaga surya, dan puji Tuhan berhasil. Dan sekarang masih diteruskan risetnya untuk dari adik-adik junior. Jadi lebih asik sih kalau menurut saya di dunia teknik, kita bisa buat, kita merancang suatu barang, kita menghitungnya, terus kita buat realitanya, kayak prakteknya langsung gitu loh. Kita lihat, baru kita jadikan data-datanya jadi skripsi. Itu sih. Oke, next slide. Nah, teman-teman, peluang kerja di tadi kan yang kita pelajari tentang semester 1 sampai semester 5 dan semester 6 sampai semester 8 itu semua teknik juga begitu ya. Oke. Peluang kerja di dunia teknik. Yang pertama di teknik mesin ya, mungkin lebih ke engine. Yang pertama yaitu engineer maintenance. Karena saya pernah berpengalaman selama 1 tahun lebih kerja di suatu pabrik kertas. Di situ saya ada mempelajari sedikit. Pastinya kalau teman-teman kerja itu bakalan belajar lagi sih. Karena kalau kita pelajari tentang teori di perkuliahan, pastinya kan cuma ada faktor X, faktor Y. Teorinya begini, kita menghitungnya menggunakan rumus begini. Tapi kalau kita kerja nanti, banyak faktor Z, banyak faktor-faktor lain yang mempengaruhi hasil-hasil kinerja kita. Dan di engineer maintenance ini saya diajari tentang gimana memplanningkan suatu jadwal perawatan mesin. Terus kita buat indikator-indikator apa aja yang perlu kita cek. Terus kita pantau terus performance dari sebuah mesin. Terus itu yang namanya preventive maintenance. Kita merancang perawatan rutin. Yang kedua itu predictive maintenance. Ketika kita udah merancangkan suatu perawatan, terus ada indikasi apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Terus kita prediksi, mungkin 2 minggu ke depan, 3 minggu ke depan mesin ini akan bakalan rusak. Tapi sebelum rusak kita ganti dulu supaya untuk mencegah kerusakan-kerusakan yang lain. Itu namanya predictive maintenance. Yang ketiga yaitu corrective maintenance. Ini corrective maintenance perawatan yang perbaikan yang kita nggak bisa duga sih. Tiba-tiba yang seperti aku bilang tadi, ada faktor Z-nya. Jadi tiba-tiba kita nggak terindikasi kerusakan kecilnya, tiba-tiba udah kerusakan besar aja sampai mesinnya itu benar-benar rusak, nggak bisa bekerja lagi. Ini namanya corrective maintenance dan harus gercep sih atau gerak cepat untuk memperbaikinya kalau udah seperti itu. Nah, yang kedua itu engineer process. Engineer process itu adalah engineer yang bisa dibilang otaknya dari proses sih. Misalnya kalau dari bagian di dunia kerja nanti ada bagian marketing nih, dapat orderan. Kalau contohnya ya, dulu kan saya di pabrik kertas, dia ada orderan mungkin dia minta orderan 2 ton kertas atau 2 gulungan kertas gitu kan. Bagian prosesnya yang menghitung gitu loh, hitung mundur untuk menghitung bahan baku yang akan dipakai, terus bahan kimia akan dipakai untuk memproses dari produk bahan baku menjadi produk bahan jadi gitu loh. Dan kalau misalnya engineer maintenance dan engineer proses ini nggak cuma misalnya engineer maintenance nggak cuma perbaiki, tapi dia harus menjadi otaknya juga ya, memikirkan solusi supaya kedepannya nggak terjadi lagi hal seperti ini gitu loh. Sama seperti proses, kalau misalnya ada masalah produk yang jadi tidak sesuai dengan quality yang mereka sudah tetapkan, dia akan meneliti di proses manakah yang sebenarnya bermasalah. Contohnya seperti itu. Nah, teman-teman, yang ketiga itu planner. Planner ini sebenarnya kalau di perusahaan kecil, planner ini merangkap ke engineer process dan engineer maintenance. Tapi kalau di perusahaan besar, dia mempunyai departemen sendiri. Jadi dia yang tugasnya cuma ngeplan, membuat rancangan semualah. Misalnya engineer planner maintenance, dia merancangkan semua.
sistem perawatannya. Terus kalau engineer proses dia yang merancangkan loh ke depannya akan proses apa, di hari kedua akan proses apa gitu. Nah, yang keempat itu drafter. Drafter itu adalah orang yang mengsketsakan atau mendesain atau menggambar teknik sesuai untuk kebutuhan pabrik atau perusahaan lah. Jadi dia yang support tim dari engineer maintenance dan engineer proses ketika membutuhkan gambar atau sketsa gambar teknik sih. Jadi daftar ini desainer gambar sih, bisa dibilang dia merancangkan, dia menggambar gambar teknik gitu sih. Nah, di semua teknik sama aja sih, mau di teknik elektro ini pun peluang kerjanya sama, teknik industri bisa dibilang juga sama, teknik sipil juga sama juga sih. Ada drafternya juga, ada plannernya juga, ada engineer prosesnya. Cuman industrinya saja yang berbeda. Mungkin kalau sipil lebih ke proyek, kalau elektrik lebih ke kelistrikannya gitu sih. Oke, next. Nah, teman-teman, jenis teknik apa saja sih? Yang pertama itu teknik elektro. Teknik elektro itu ilmu terapan ya, bisa dibilang ilmu terapan yang mempelajari tentang kelistrikan. Ilmu kelistrikan arus kuat. Arus kuat itu adalah sistem kelistrikan, mempelajari tentang sistem kelistrikan suatu perusahaan, suatu pabrik dengan daya kapasitas listrik yang besar. Misalnya listrik dari tiang listrik yang disuplai ke rumah-rumah kalian, itu sistem teknik elektro yang mempelajari arus kuat. Nah, kalau arus lemah itu mempelajari apa? Tentang misalnya ya kayak komputer, terus HP kalian. Sistem yang bisa dibilang arus lemah ini adalah elektronika. Jadi kayak dia elektronik sih, bahan-bahan elektronik yang dipelajari. Yang kedua itu teknik sipil. Teknik sipil yaitu ilmu terapan yang mempelajari tentang perancangan bangunan, bendungan, jembatan, jalan raya, gedung-gedung besar. Jadi dia yang merancang, terus dia yang di lapangan langsung mengarahkan, terus dia yang menghitung segala pondasi kekuatan dari suatu bangunan lah ya, contohnya seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu teknik industri. Teknik industri itu mempelajari tentang manajemen perusahaan, ya, seperti manufaktur ya. Manufaktur, agronomi, dan pemasaran agronomi. Ini lebih ke manusianya atau kayak sistem kemanusiaannya di dalam suatu perusahaan dan pemasarannya. Jadi teknik industri ini dia yang mengolah semua teknik yang bisa dikatakan kalau teknik elektro, teknik sipil, dan semuanya ya, itu lebih ke menjurus, lebih ke spesifik. Kalau teknik industri ini dia kayak manajemenkan semuanya, atau bisa dibilang ya dia memegang operasional dalam suatu perusahaan supaya semuanya ini dapat berjalan dengan lancar. Nah, yang keempat itu teknik kimia. Teknik kimia ini mempelajari tentang termodinamika, neraca massa, dan energi. Jadi dia yang menghitung, ini lebih cocok ke proses juga sih, karena dia lebih tahu struktur kimianya, gimana sih menghitung proses-proses apa saja yang terjadi di dalam kimia, terus terjadi perubahan massa, terjadi perpindahan panas apa saja di sana gitu loh. Nah, yang kelima, teknik arsitektur. Ini ilmu yang mempelajari tentang perancangan, desain, seni terhadap bangunan. Jadi, kok arsitektur sama sipil kok sama-sama bangunan ya? Terus apa bedanya gitu loh? Ya, sama-sama bangunan, tapi teknik arsitektur ini lebih ke seninya. Dia kayak lebih mengabaikan yang mana struktur pondasi kekuatannya. Beda dengan sipil, dia menghitungkan semua pondasi kekuatannya. Dan yang keenam, teknik lingkungan. Teknik lingkungan ini ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan atau rekayasa lingkungan. Ini yang dia menghandle segala, misalnya nih, kalau dari departemen produksi sudah mengelola sesuatu produk, pasti kan ada tetap waste atau kayak limbah-limbah yang nggak bisa menjadi produk ya. Ini yang ditangani oleh teknik lingkungan. Makanya dibilang rekayasa lingkungan. Jadi dia yang mengelola limbah-limbah tersebut supaya nggak merusak atau nggak berbahaya ketika dia dibuang ke lingkungan. Nah, dan dia juga yang mempelajari tentang kesehatan dan keselamatan di dalam suatu industri. Jadi dia yang menentukan, oh,
pekerjaan ini layak dikerjakan atau enggak, terus resiko apa saja yang bisa terjadi. Jadi langkah-langkah apa saja yang perlu diambil gitu supaya tetap aman dalam bekerja. Oke, next. Nah, yang ketujuh tadi teknik mesin sudah saya jelasin tentang ilmu mekanika mesin. Aku langsung lanjut saja ke nomor 8, teknik nuklir. Ilmu terapan tentang tenaga nuklir. Jadi kalau tenaga nuklir ini pasti di pikiran kita, wah ini bakalan menghancurkan bumi gitu kan. Terus energi nuklir ini benar-benar berbahaya. Ya memang benar-benar berbahaya, tapi bisa dipakai untuk menjadi, contohnya ya, pembangkit listrik tenaga nuklir sudah ada. Terus bahan-bahan untuk pengetesan material yang sekarang lagi boomingnya di dunia industri, bisa mengetes seberapa kadar misalnya besi, kita bisa cek. Jadi untuk mengatasi yang namanya kecurangan dalam perjualbelikan suatu barang yang materialnya udah nggak murni gitu loh. Jadi bisa kita cek. Jadi ada alat yang dimasukkan suatu tenaga nuklir, dia yang memaparkan radiasi ke benda tersebut untuk mendapatkan struktur-struktur dari material tersebut. Jadi kita bisa tahu, oh misalnya kita pakai ini, alat ini kan kita tembakkan alat ini ke suatu besi, oh bisa tahu kadar besinya berapa, terus kadar tembaganya berapa, terus kadar bisa dibilang nikelnya berapa gitu. Dan di tempat kerjaku juga ada pakai, dan pastinya itu sangat dilindungi ya. Proses pemasangannya pun ada dilibatkan orang pemerintahan untuk memasang dan mengganti dari barang-barang tersebut. Dan juga dikasih polis line di bawah supaya kita nggak melewati itu, karena orang yang bekerja di situ harus diawasi tingkat-tingkat terpaparnya dari radiasi tersebut, supaya dia tetap sehat dan selamat gitu loh dalam bekerja. Dan di nomor 9, ada teknik pertambangan dan teknik perminyakan. Ilmu terapan mempelajari tentang pertambangan dan perminyakan. Jadi ilmu yang mempelajari tentang gimana sih memisahkan unsur-unsur dari minyak, misalnya contoh minyak dari bahan tambang lainnya yang nggak kepake gitu. Terus emas, timah, tembaga. Nah, disitulah proses teknik-teknik pertambangan dan perminyakan ini bekerja untuk memisahkan bahan-bahan tersebut ya, bahan-bahan pertambangan. Oke, next. Nah, teman-teman, mungkin di akhir ini aku mau nambahin sedikit. Mungkin kalau teman-teman udah ada sedikit gambaran mungkin ya tentang dunia teknik itu gimana. Tapi kalau teman-teman ada yang mungkin nggak jago di fisika, matematika, dan bisa dibilang pandai logika berpikir gitu, nggak usah takut. Karena dulu aku juga bukan orang yang expert di fisika, matematika, dan kalau memang kalian mau gitu loh, kalian bisa, tapi kalian harus belajar lebih keras dan mencari circle-circle yang baik gitu loh di dalam perkuliahan, supaya kaliannya tetap bisa mengikuti alur perkuliahan tersebut dan bisa tamat dengan waktu yang tepat. Itu sih saran dari aku. Dan temukan juga, jangan cuma belajar, tapi bersosialisasi juga dengan orang, karena ketika kalian sudah tamat dari suatu perkuliahan, kalau kalian cuma tahunya belajar, tapi menghiraukan yang namanya sosial, bersosialisasi dengan orang, gimana sih berkomunikasi dengan orang, dan gimana sih menghadapi orang, pastinya kalian akan nggak bisa mengikuti perkembangan atau nggak bisa mengikuti arah gitu loh di dunia pekerjaan, kalau bisa dibilang seperti itu. Dan ya puji Tuhan, Tuhan bawa aku juga di CG sehingga saya juga tahu sih gimana cara untuk semakin mengandalkan Tuhan, meskipun di perkuliahan ini punya banyak tantangan ya kalau di teknik ini, dan juga mengajari, mungkin menuntun saya sampai akhirnya saya bisa sampai hari ini dan bisa tamat dan bisa melihat bahwasanya ada Tuhan loh gitu di tengah-tengah perkuliahan kamu yang mungkin ada tantangan yang bisa buat kamu kayak jadinya lemah dan takut. Jadi mungkin itu aja dari aku, dan teman-teman mungkin bisa menambah referensi untuk apakah cocok ataukah apakah oh aku pengen nih di teknik.
Itu aja sih dari aku. Jadi sesi tanya jawab mungkin boleh dimulai. Wah, oke, thank you Ko Herdi sudah sharing. Wow, ternyata jurusan teknik itu keren banget ya, kayak keren tapi sulit. Nah, teman-teman semuanya yang masih mau bertanya ke Ko Herdi, boleh langsung bertanya di kolom pertanyaan ya. Nah, kok sebenarnya aku penasaran sama satu hal sih. Nah, kan anak jurusan teknik itu identik dengan jurusan yang susah, banyak laporan dan sebagainya. Nah, gimana kok kan udah lulus nih kan? Boleh sharing dong gimana cara kok melewati itu semua dengan baik? Gimana kok? Gimana sih ya? Pertama sih pasti agak terkejut ya, karena beda banget ya dunia perkuliahan dengan dunia kerja. Pastinya dunia perkuliahan dengan dunia SMA gitu kan. Di perkuliahan teknik ini benar-benar kayak apa ya, punya tantangan yang lebih besar, dan pastinya tugasnya pasti banyak juga seperti yang bilang Sharon ya. Dan di situ gimana ya untuk mengatasinya ya, pastinya kalau dikerjakan bareng-bareng ya, tugas yang pastinya nggak bersama-sama untuk melakukan kejahatan ya, enggak ya, maksudnya kayak diskusi bareng-bareng untuk memecahkan suatu masalah gitu kan. Pastinya dengan akan lebih mudah sih ketika menghadapi itu semua. Terus apalagi kalau teknik ini nggak bisa sendiri sih mengerjakannya, kita perlu tim. Kalau misalnya bisa kerjakan sendiri itu pasti otaknya udah melebihi mungkin setara profesor ya, bisa dibilang sih. Jadi kalau bisa kerjakan bareng-bareng dengan teman, diskusi supaya kita nggak mentok-mentok sendiri. Itu sih. Berarti tetap harus cari teman dan belajar kok. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ini dari Ko Daniel tanya, tadi kok ada cerita ya bikin proyek untuk mesin, dan untuk mesin untuk skripsi itu biayanya tuh ditanggung sendiri atau ada budget yang diberikan atau subsidi dari kampus? Kalau ini sebenarnya di teknik mesin ini ada berbagai dosen. Mungkin dia ada dapat uang dari pemerintahan atau bisa dibilang pemerintahan dikti ya, ada yang mendanai sebuah proyek-proyek untuk skripsi yang bisa dijadikan jurnal untuk seminar-seminar kayak apa ya, aku lupa sih namanya. Cuman bisa dibilang ada mendanai, ada yang enggak gitu. Dan kebetulan karena saya kemarin dapatnya dosen yang enggak membiayai, terpaksa membiayai sendiri, dan kemarin biayanya cukup besar sih. Satu orang sekitar berapa ya, 4 jutaan juga untuk membuat mesin tersebut. Ya tapi bisa dibilang kita dapat ilmu yang banyak juga sih dengan mengeluarkan hal seperti itu. Kita lebih terbuka wawasannya juga sih, dan kita jadinya nggak sembarangan karena udah keluarin budget segitu, pastinya kita cepet-cepet untuk menyelesaikannya sih gitu. Oke, thank you ya kok untuk jawabannya. Nah, pertanyaan terakhir kok. Teknik juga identik sama perempuan ya. Perempuan laki-laki ini ada salah satu teman yang namanya Mariana tanya kalau di satu ruangan kok ada nggak ya perempuan, dan bisa atau wajar nggak kalau perempuan ngambil jurusan teknik mesin? Kalau nggak bisa, emang apa sih alasan perempuan dilarang ngambil jurusan teknik mesin? Boleh dijelaskan kok? Kalau di tempat saya sih ada cewek ya, ada cewek, tapi perbandingannya dari 100 orang itu 2 orang. Dan benar-benar kalau dibilang ya, perempuan itu wajar atau enggak, sebenarnya sih bisa dibilang wajar sih, cuman asalkan dia siap sih untuk menghadapi mungkin dunia kerja ya. Di teknik mesin mungkin agak lebih ke lapangan, atau membimbing mungkin para mekanik di bawah itu banyakan cowok karena nggak ada cewek ya. Dan
pertanyaan terakhir tadi kayak emang apa sih yang alasan perempuan dilarang? Oh, nggak ada dilarang kok. Semuanya boleh mengambil jurusan teknik, cewek juga boleh. Asalkan siap sih. Tapi jurusan kalau cewek ya di jurusan kami itu kayak bener-bener kayak dibilang ratu sih. Jadi bener-bener dilindungi karena semua cowok ya. Jadi semua cowok-cowok kayak melindungi mereka. Terus kayak cewek kan identiknya lebih pintar ya, lebih pintar dan pastinya dia kayak langsung punya setara yang lebih tinggi sih gitu di dunia teman-teman sekalian teknik mesin gitu. Jadi nggak ada yang melarang kok, bisa aja sih ngambil kalau memang siapa nih tadi namanya pengen ngambil jurusan teknik mesin. Mariana. Oke. Oke, berarti boleh-boleh aja ya aku cewek ambil jurusan teknik mesin asalkan dia siap menghadapi apa yang harus dihadapi. Oke Niko, satu pertanyaan lagi dari Claudia. Dari Claudia. Kalau ya dia kasih sekaligus nih 2 pertanyaannya, kok langsung jawab ya. Kok persiapan untuk jurusan teknik apa? Terus kalau mau bikin robot tuh masuk ke jurusan yang mana? Kalau di teknik mesin ini kami nggak ada buat robot sih. Mungkin kalau robot itu lebih ke teknik elektro sih. Teknik elektro lebih ke elektronikanya, ke arus lemahnya tadi yang kujelasin. Jadi sistem elektronikanya, kalau di USU juga ada yang namanya UKM robotik sih. Itu banyak diisi oleh anak-anak teknologi informasi dan anak-anak teknik elektro. Mungkin ke elektro sih. Oke. Kalau robotik. Oke, berarti itu lebih ke teknik apa tadi elektronika ya, kok bukan teknik mesin. Nah tadi kok yang tadi itu kok persiapan untuk masuk ke teknik mesin tuh apa? Tadi ada komis. Pastinya ya seperti tadi sih yang aku bilang, mempersiapkan tentang mata pelajaran fisika, terus mata pelajaran kok di SMA itu matematika dan bahasa Inggris sih, karena rata-rata handbook untuk tentang engineering itu banyakan bahasa Inggris. Gitu sih. Oke, thank you so much Ko Herdi sudah meluangkan waktu untuk sharing untuk anak-anak teen untuk mau cari jurusannya. Thank you so much sudah mau sharing. Oke, teman-teman, aku mau ingatkan lagi untuk besok teman-teman join ya, hari Minggu adalah hari terakhir kita finding major dan akan banyak sesi yang menarik, ada talk show with sumber dari luar negeri, bahas tentang kuliah di luar negeri, dan akan ada tes minat bakat dan workshop. Jadi teman-teman harus banget join karena dijamin pasti keren banget. Nah, diingatkan juga untuk teman-teman print out lembar jawaban tes minat bakat, terus isi absensi, nanti checklist engineering ya. Thank you semuanya. Kita mau foto-foto. Semuanya boleh on cam. Kak Herdi, thank you so much ya. Sudah mau sharing. Sehat-sehat ya kok. Oke. Yuk kita foto yuk. Siapa? Oh iya, teman-teman semuanya say thank you dong ke Kak Herdi. Thank you Kak Herdi. Boleh ditaruh di chat atau kirim reaction thumbs up. Oke, kita share screenshot foto dulu ya. Mari sama-sama kita on cam. Dari Dixon, Devi, dan juga Jesslyn. Boleh sama-sama on cam dulu.
Oke, satu, dua, tiga. Sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Oke, thank you. Thank you semuanya. Yuk, sebelum selesai kita mau doa lagi ya. Semuanya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang masih Tuhan sediakan, buat kesempatan ini ya Tuhan. Tuhan kami sudah menyelesaikan Finding Major Day 5. Terima kasih buat kasih penuh Tuhan. Sebentar kami mungkin ada yang mau istirahat atau melanjutkan kegiatannya, Tuhan yang sertai, Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan, berkati juga finding major kami besok dan finding future juga Tuhan. Biarlah sungguh-sungguh nama Tuhan yang dipermuliakan, Tuhan yang jadi center di acara kami. Tuhan terima kasih menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you semuanya. See you tomorrow.